Sobat Hanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ke-9. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Guwon berusaha mencari Duhi yang ternyata kembali mendatangi taman bunga Nyonya Ju. Guwon meminta agar Duhi untuk tidak menyerah dan tetap mengambil keputusan yang terbaik bagi Duhi. Namun bagi Duhi, ia merasa kepergian Nyonya Ju dan kedua orang tuanya itu semua akibat dirinya. Ia juga tidak ingin hal yang sama terjadi pada Guwon. Hubungan Duhi dan Guwon pun semakin dekat. Namun Guwon tidak mengetahui kedekatan dirinya dengan Duhi membuat semua jam yang berada di ruangannya berhenti. Pagi harinya, Guwon mengajak Duhi untuk sarapan di sebuah restoran. Mengetahui Duhi tidak akan berangkat ke kantor, membuat Guwon akhirnya mengajak Duhi untuk berkencan. Sedangkan Suhan masih penasaran dengan keputusan yang diambil oleh Duhi, dan justru berpikir kalau Duhi memiliki rencana yang lainnya. Tanpa sepengetahuan Duhi dan Guwon, ternyata Suhan sedang mengikuti mereka berdua untuk mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh Duhi. Setelah kembali ke rumah, Duhi kembali mendengar musik yang pernah diputar oleh pelaku saat masuk ke dalam rumah Duhi. Rupanya, musik tersebut berasal dari handphone seseorang. Untuk menenangkan Duhi, Guwon pun kembali memutar musik tersebut dan mengajak Duhi untuk berdansa, dan meminta Duhi untuk mengingat musik tersebut sebagai musik favorit mereka berdua. Rupanya Suhan terus mengikuti Duhi dan Guwon sampai ke rumah Duhi. Namun sayang, seharian Duhi dan Guwon hanya berjalan-jalan dan makan bersama. Sementara itu, Sukmin justru memaksa Dewan Direksi untuk mempercepat rapat putusan komisaris terpilih. Sukmin juga meminta kepada Do-gyeong agar mereka bisa memperlihatkan citra baik mereka sebagai keluarga pewaris yang rukun dan kokoh. 대외적으로 우리 가족은 탄탄하고 안정적인 Keesokan harinya Duhi merasa keputusan yang ia ambil adalah benar, karena kini ia tidak lagi merasa cemas. Tidak lama kemudian Sekretaris Shin memberitahukan bahwa Sukmin mengirimkan sebuah surat untuk Duhi yang ternyata surat tersebut merupakan surat pelepasan hak waris. Namun Guwon tetap meminta agar Duhi untuk tidak menandatangani surat tersebut dan tetap mencari tahu siapa pelaku dan dalang dari semua kejadian yang terjadi. Guwon juga mengatakan setidaknya mereka mengetahui wajah dari pelaku. Tetapi lagi-lagi saat akan menggunakan kekuatannya, Guwon kembali tidak bisa menggunakannya.
Tiba-tiba saja Seokun kembali mendatangi Duhi. Hal tersebut membuat Gwon merasa kesal. Seokun kembali mempertanyakan mengenai tato di tangan Duhi, karena setahu Seokun, Duhi takut dengan jarum. Namun Duhi beralasan bahwa ia dalam kondisi mabuk saat membuat tato tersebut. Seokun juga mempertanyakan apakah Duhi tidak merasa menyesal setelah mundur dari calon komisaris. Duhi merasa yakin dengan apa yang ia putuskan. Duhi akhirnya menandatangani surat yang dikirimkan oleh Sukmin. Ternyata berita mengenai Duhi mundur dari calon komisaris mulai tersebar di media, bahkan sampai kepada Sersan Park. Namun Sersan Park justru berharap bahwa Duhi tidak mengambil keputusan tersebut. Tiba-tiba saja Gwon mendatangi Sersan Park dan meminta bantuan untuk membuat sketsa wajah pelaku yang sempat Gwon lihat. Para anggota geng masih terus berusaha mendapat pengakuan dari Gwon agar mereka resmi menjadi anak buah Gwon. Mereka bahkan membersihkan teater milik Gwon. Gwon akhirnya menemui mereka dan meminta agar mereka segera menemukan pelaku. Jika tidak, mereka tidak boleh lagi berada di dekat Gwon. Gayung yang datang ke teater bertemu dengan Gwon dan kembali meminta Gwon untuk segera menjauhi Duhi. Namun Gwon justru meminta agar Gayung tidak lagi mencampuri urusannya. Dalam rangka telah melepas warisan dari Nyonya Ju, Duhi bersama dengan sekretaris Shin justru minum bersama. Namun saat Gwon dalam perjalanan, Duhi menghubungi Gwon. Gwon buru-buru mendatangi Duhi yang ternyata Duhi bersama sekretaris Shin dalam keadaan mabuk. Ladies and gentlemen, we are going through. Gwon pun meminta bantuan Bokyu untuk membantu mengantarkan sekretaris Shin untuk pulang. Namun dalam perjalanan, sekretaris Shin justru tidak ingin memberitahukan di mana rumahnya dan membuat Bokyu merasa kebingungan. Sementara itu seluruh anggota geng berpencar untuk mencari keberadaan pelaku. Sedangkan Sersan Park akhirnya bisa mengetahui identitas pelaku yang bernama Gi Kwang-chul. Karena mendapat perintah dari orang yang selama ini menyuruhnya, Kwang-chul pun menyiapkan bensin untuk kembali melukai Duhi dan Gwon. Namun saat ia sampai di tempat persembunyiannya, Kwang-chul justru bertemu dengan orang yang selama ini memberinya perintah untuk melukai Duhi. Rupanya selama ini Sukmin lah yang menjadi bos bagi Kwang-chul. Tanpa sepengetahuan Kwang-chul, Sukmin justru berusaha untuk melukai Kwang-chul dan saat Kwang-chul bersembunyi, Sukmin justru membakar ruang tempat Kwang-chul bersembunyi. 꺼내줘서 고마워. Ternyata selama ini yang menjadi dalang dari semua kecelakaan yang terjadi pada Duhi adalah Sukmin. Bahkan Sukmin juga merupakan pelaku yang sebenarnya menukarkan obat Nyonya Ju yang akhirnya membuat Nyonya Ju meninggal dunia. Keesokan harinya Duhi mendapat kabar dari Sersan Park. Sedangkan Gwon mendapat kabar dari anggota geng bahwa mereka telah mengetahui identitas pelaku.
전과가 장난이 아니에요. 수배령 떨어졌으니까 곧 소재지. Namun setelah polisi mendatangi lokasi persembunyian Kwang Chul, polisi justru hanya menemukan tubuh Kwang Chul yang telah terbakar dan wajah Kwang Chul yang dirusak. Duhi bersama dengan Guwon mendatangi kantor polisi. Namun setelah Seok-hun datang, Guwon meminta agar Duhi pulang bersama dengan Seok-hun. Guwon yang merasa curiga dengan apa yang terjadi pada Kwang Chul kembali mencari buku petunjuk demon miliknya. Namun Guwon masih belum bisa menemukannya. Guwon justru menemukan alat penyadap yang sempat dipasang oleh Kwang Chul di ruangannya. Guwon akhirnya mengetahui bahwa di balik semua hal yang dilakukan oleh Kwang Chul masih ada dalang yang belum mereka ketahui. Dalam perjalanan pulang, Seok-hun kembali menanyakan kepada Duhi seberapa percaya Duhi kepada Guwon. Duhi pun mengatakan bahwa Guwon bukanlah orang yang jahat. Karena pelaku telah tidak ada lagi, Duhi merasa lega dan tidak akan ada lagi perseteruan apapun. Sedangkan Guwon justru masih ingin mencari tahu siapa dalang yang selama ini mengendalikan Kwang Chul dengan meminta agar Bogyu mengecek alat penyadap yang terpasang. Namun Bogyu meminta agar Guwon tidak lagi mencari tahu hal apapun karena bisa saja itu akan membahayakan Guwon. Guwon akhirnya sadar bahwa jam miliknya tidak lagi berfungsi. Bahkan semua surat perjanjian manusia dengan demon yang Guwon miliki hangus terbakar. Guwon pun menemui seorang wanita yang selama ini hanya hidup di jalanan. Wanita tersebut rupanya juga bukan manusia, dan wanita tersebut jugalah yang memberikan kekuatan untuk Guwon. Wanita tersebut menjelaskan bahwa kini kekuatan Guwon telah menghilang karena tato sumber dari kekuatan Guwon telah berada di tubuh lain. Sementara itu, Seok-min justru menemui Gayong. Apa tujuan Seok-hun menemui Gayong dan bagaimana cara agar Guwon bisa kembali menjadi demon seutuhnya? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.